Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi nggak terasa udah weekend lagi. Welcome back di segmen Nyangkut Bareng. Seperti biasa di video kali ini kita akan review dan juga update kira-kira ada news apa aja di minggu depan. Dan juga kita akan review beberapa news di minggu lalu. Mungkin akan bisa kita gunakan sebagai acuan kita dalam mengambil keputusan untuk minggu depan, teman-teman. Seperti apa? Jadi hari ini seperti biasa weekend ya. Tanggal 18 Maret kita akan mulai dulu dari review semingguan terakhir ini ada news apa aja. Yang pertama kita dapetin statement di hari Senin ya. Ini soal hasil rapat yang sudah dilakukan The Fed di hari Minggu. Kita udah dapat statementnya yaitu perihal tentang keputusan The Fed yang akhirnya melakukan suntik dana kepada para perbankan yang mengalami masalah seperti contohnya Silicon Valley Bank dan juga Signature. Jadi akhirnya presiden daripada Amerika Serikat Joe Biden itu melakukan konferensi pers, melakukan pidato. Dia bilang pokoknya semuanya aman, teman-teman. Intinya semuanya aman, data CPI juga aman. Dan juga mereka sudah melakukan semacam pertolongan ya buat para perbankan yang mengalami bermasalah. Jadi mereka udah siapin dana buat mensuplai likuiditas kalau misalkan perbankan saat ini dalam kondisi yang kesulitan karena memang kondisi perekonomian yang sangat-sangat buruk teman-teman untuk saat ini. Terus dari Selasa kita dapat data soal CPI Amerika Serikat yang hasilnya cukup positif. Kalau kita lihat dari datanya, inflasi turun dari 6,4% turun ke 6%, which is lumayan 0,4. Sementara itu dari inti atau core daripada CPI itu justru malah mengalami tren penguatan. Ya, dari 0,4 ke 0,5. Ada sedikit penguatan. Ini masih harus kita hati-hati, teman-teman. Sementara itu di hari Rabu kita dapat produksi industri China yang mengalami tren peningkatan meskipun masih di bawah dari ekspektasi. Sementara itu data PPI di hari Rabu ini menunjukkan bahwa kondisi inflasi sudah semakin membaik ya. PPI-nya cenderung turun, cenderung ini negatif lah buat dolar. Terus data yang lain hari Kamis ini kita dapat data soal indeks manufacture Philadelphia semakin buruk di sana. Perusahaan-perusahaan di sana tidak bisa ekspansi. Teman-teman, dari klaim pengangguran awal juga mengalami tren penurunan. Terus ada data soal keputusan tingkat suku bunga daripada Uni Eropa yang mereka masih hawkish ya, naikin 50 basis point. Padahal waktu itu ada berita dari Credit Suisse yang dilaporkan juga mengalami masalah, teman-teman. Terus di hari Jumat kita dapat data CPI dari Eropa, Uni Eropa, hasilnya mengalami fase penurunan 0,1% saja. Inflasi di Eropa berarti masih sangat-sangat tinggi. Oke, ini beberapa data di minggu lalu, teman-teman, atau minggu sebelumnya. Kita akan coba lihat seperti apa data minggu depan. Ini aku refresh dulu karena websitenya suka error kalau kita nggak langsung lihat data minggu depan. Nah, data minggu depan hari Senin akan ada suku bunga utama kredit buat Cina. Ini mungkin cukup penting karena suku bunga kredit berdampak sama jual beli kendaraan, kemudian juga properti juga di sana. Jadi ini mungkin akan sangat berdampak sama perekonomian khususnya di Cina. Terus hari Selasa akan ada penjualan rumah lama untuk Amerika Serikat. Ini juga cukup penting seperti apa daya beli masyarakat di sana. Hari Rabunya kita bakalan dapat data CPI Inggris. Kalau dilihat dari forecast, CPI atau inflasi mengalami penurunan ya sekitar 0,3%. Terus hari Rabu, Kamis ini Indonesia libur ya karena hari raya Nyepi, teman-teman. Terus hari Kamisnya kita akan dapat konferensi pers keputusan inflasi. Inflasi FOMC ini bakalan sangat penting. Kira-kira The Fed naikin suku bunga berapa persen? Kalau kita lihat dari forecastnya sih saat ini dari 75 dari 4,75 itu naik ke 5%. Which is artinya ada kenaikan sekitar 25 basis point. Itu untuk forecastnya. Apakah benar seperti itu? Kita akan coba nanti lihat seperti apa data-data di lapangan. Terus hari Jumatnya kita dapat data soal indeks manajer pembelian untuk Inggris dan juga pemesanan barang tahan lama di Amerika Serikat. Jadi
Event paling penting untuk minggu depan adalah keputusan inflasi atau keputusan suku bunga The Fed atau FOMC meeting hari Kamis tanggal 23. Itu yang paling penting, teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari berita-berita belakangan ada berita apa aja? Beritanya itu nggak jauh-jauh dari masalah Silvergate, kemudian disusul sama Silicon Valley Bank dan juga Signature. Ini adalah perbankan dari Amerika Serikat yang mengalami masalah likuiditas. Kurang lebih ya, meskipun masalahnya berbeda-beda antar bank, tapi ini disebabkan karena The Fed yang sangat agresif dalam menaikkan suku bunga, sehingga para kreditur, para peminjam, atau para orang yang nabung di bank ini itu mengalami masalah cash flow. Cash flow-nya nggak lancar. Ya, jadi ada orang yang pengen tarik dana, banknya nggak punya uang, kehabisan uang gitu loh. Jadi ini menyebabkan kepanikan di market. Jangan-jangan banknya kolaps. Orang-orang berpikir demikian, teman-teman. Akibatnya apa? Orang-orang yang di luar nasabah daripada perbankan tadi, Silvergate, Silicon Valley, dan juga Signature itu pada panik. Bahkan di bank lain pun mereka melakukan penarikan. Ya, ini ditakutkan oleh The Fed kemarin. Akhirnya The Fed melakukan meeting mendadak, meeting tertutup di hari Minggu. Mereka meeting dan dapat kesimpulan, dibacakan hari Senin. Nah, itu pidatonya si Joe Biden. Ya, akhirnya The Fed mengambil keputusan buat suntik dana, menyiapkan dana lah untuk para perbankan yang mengalami masalah likuiditas. Nah, setelah berita-berita itu muncullah banyak FUD. Ini berita masih baru, 2 jam yang lalu ya. Ini lebih dari 186 US bank di US itu posisinya baik untuk kolaps. Jadi beritanya serem, teman-teman. Jadi dibayangkan ini bakalan menjadi masalah yang sangat-sangat luar biasa ya. Apa yang muncul belakangan seperti Silvergate Bank, bukan Silvergate, Silicon Valley Bank, kemudian Signature itu mungkin baru secuil yang kelihatan. Masih ada berita-berita yang tidak kelihatan di belakang, yang masih disembunyikan. Jadi dalam kondisi seperti sekarang, kita harus tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Kondisinya masih benar-benar kacau untuk saat ini. Ya, terus berita terbaru juga ini 20 jam terakhir ya, Silicon Valley Bank Financial Group ini mengajukan kebangkrutan Chapter 11. Jadi bayangkan mereka udah disuntik dana sama The Fed. Ya, The Fed udah siapin, tapi mereka masih berpeluang untuk melanjutkan pengajuan kebangkrutan mereka. Ini kan tentunya bikin panik lagi market, teman-teman. Market saham waktu ini drop ya ketika berita ini muncul, which is itu perdagangan kemarin, market saham Amerika drop karena memang adanya kemungkinan potensial resesi yang lebih besar lagi. Terus ada berita dari Credit Suisse yang diambang kejatuhan. Ini Credit Suisse adalah bank dari Swiss yang sudah internasional. Cabangnya ada di mana-mana, ada di banyak negara. Dan saat ini mereka dalam kondisi bermasalah, teman-teman. Jadi ya ini adalah lanjutan. Tentunya ini berarti FUD daripada bank-bank di Amerika ini menyebar ke wilayah Eropa. Ya, dan kedepannya bahkan ada perbankan lagi yang mungkin akan tanda tanya, diragukan karena mungkin juga bermasalah, cuma nggak kelihatan aja, teman-teman. Jadi itu beberapa news yang cukup penting buat teman-teman pantau. Suku bunga The Fed sekarang itu ada di 4,5 sampai 4,75 ya, which is 4,75 lah untuk yang paling tinggi. Lalu kalau kita lihat dari monitor suku bunga The Fed, ini teman-teman, publik ada 62% yang cukup percaya bahwa The Fed masih bakalan naikin suku bunga 25 basis point di pertemuan FOMC tanggal 23 Maret hari Kamis depan ya. Itu ada 62% yang cukup percaya dan masih ada kemungkinan 38,1% atau 3,8% yang yakin The Fed nggak akan naikin suku bunga. Nah, data FOMC ini bakalan sangat penting, teman-teman. Kalau The Fed naikin suku bunga sesuai forecast, katakanlah 25 basis point, itu berarti akan ada pengetatan kembali. Ya, meskipun para perbankan dikatakan mereka bakalan di backing nih sama The Fed. Jadi kalau perbankan ini bermasalah dalam likuiditas, tenang aja, The Fed yang backing. Mereka udah siapin LPS buat para nasabah.
Nah, di sisi lain, The Fed masih berpotensi naikin suku bunga ya. Jadi dia itu cekek, dia itu cekek, tapi dia kasih suntikan energi. Jadi ini masih bener-bener anomali lah market, teman-teman. Nah, sementara kalau peluangnya The Fed nggak naikin suku bunga, itu bisa jadi positif sekali buat market. Positif sekali, teman-teman. Em, ini data soal ya, ini data soal suntikan dana yang dilakukan The Fed. The Fed terus-menerus melakukan pencetakan, teman-teman. Pencetakan balance sheet liquidity. Diduga sih dari printing money. Ya, karena kemarin dikatakan Joe Biden nggak akan ambil dari tax. Nah, kalau nggak ambil dari tax, dari mana? Ya, kemungkinan printing money. Cetak uang lagi. Cetak uang menyebabkan inflasi. Jadi inflasi ini kemungkinan nggak bakalan selesai-selesai. Ya, dia terbitin obligasi, terus ya udah, ya intinya printing money juga ujung-ujungnya. Jadi ya ini yang mereka lakukan, teman. Nah, karena mereka cetak cetak uang ya istilahnya, ini menyebabkan kan likuidasi di market ini diharapkan semakin banyak ya. Jadi market naik kemarin itu karena para para market atau orang-orang yang ada di market saat ini sedang berspekulasi. Wah, jangan-jangan dana ini masuk ke pasar hedge mungkin ya, seperti emas dan juga Bitcoin. Makanya emas naik cukup signifikan 3% di perdagangan kemarin. Terus juga Bitcoin juga mengalami kenaikan juga, teman-teman. 8%-an, 9%-an, lumayan tinggi. Ini mantan CTO Coinbase, Srinivasan, itu serukan beli Bitcoin sekarang juga. Wah, ini udah mulai harus hati-hati nih. Kalau udah disuruh beli-beli gini, udah harus hati-hati, teman-teman. Ya, itu beberapa news yang mungkin kita bisa sampaikan. Kita akan update untuk pergerakan daripada chart Bitcoin. Kita akan mulai dulu dari indeks dolar. Dari indeks dolar pergerakannya, indeks dolar kembali tertekan. Teman-teman, posisinya sekarang indeks dolar berada di kisaran 103,8 dolar ya, dan posisinya ini cenderung kurang begitu baik. Ya sementara ini sih yang dimanfaatkan oleh emas sehingga emas bisa naik 3%-an kemarin, which is dia lagi coba buat menggedor level resistance di kisaran 980 rupiah. Ini kita pakai gold IDR ya, gold sama rupiah. Jadi kita dari pergerakan emas dia berpotensi buat ngetes lagi level resistance di sini. Ini adalah level resistance yang sangat penting. Kalau kita lihat resisten ini mungkin all time high daripada emas. Jadi itu kurang lebih, teman-teman. Terus dari pergerakan saham S&P 500 kemarin mengalami penurunan. Nah, ini disebabkan karena ya peluang para perbankan, ada 186 bank di US berpotensi collapse. Jadi ini menyebabkan market kripto cenderung naik, sementara market saham cenderung turun. Kemarin turun 1,10 ya untuk S&P 500, dan sekarang potensinya kembali masuk ke dalam posisi descending broadening wedge. Sebelumnya kita udah breakout, ternyata market tidak jalan sesuai dengan prediksi ya. Jadi target di sini mungkin kita bisa hapus, kita mungkin bisa ragukan itu semua, teman-teman. Jadi intinya S&P 500 masih berpeluang buat membuat koreksi lebih dalam lagi sepertinya dalam pergerakannya. Nah, arus kasdat masuk kemana kalau dengan posisi seperti ini? Ya, masuknya ke emas, mungkin juga masuk ke obligasi pemerintah, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang masuk ke Bitcoin. Bitcoin sendiri di perdagangan hari ini dia ada di kisaran 27.200. Kita bakalan menjelang closing time frame weekly. Sementara gimana untuk time frame weekly? Posisinya positif. Bitcoin ini kalau nih besok, bukan besok, hari Senin, teman-teman. Hari Senin kita akan dapat closing time frame weekly. Kalau Bitcoin mampu bertahan di atas dari 25.200, berarti itu sinyal positif buat Bitcoin. Asumsinya kita nggak tahu nih hari Minggu besok market bakalan turun atau naik, kita nggak tahu. Tapi katakanlah Bitcoin bakalan naik ataupun bertahan di atas dari 25.200, itu sinyalnya positif. Tapi kalau Bitcoin berada di level bawah itu, ya siap-siap aja. Mungkin bakalan kembali melanjutkan fase koreksi.
Jadi sementara indikasi positifnya adalah 25.300 atau 25.200. Itu indikasi yang kita bisa jadikan acuan. Nah, sementara kalau kita lihat di time frame daily, posisi Bitcoin ini udah bener-bener baik kalau menurut saya. Bitcoin cenderung bergerak impulsif. Dan kalau kita lihat dari sisi pergerakannya, dia bahkan breakout dari broadening wedge di sini. Sudah breakout, teman-teman. Berarti di sini kan menunjukkan bahwa ada power yang masuk ke market. Powernya dari mana? Ya dari balance sheet ini. Mana tadi tuh balance sheet-nya? Nah ini balance sheet daripada Amerika. Amerika cetak uang lagi. Uang makin banyak di market. Uangnya ngalir kemana? Ya beberapa yang berspekulasi ke Bitcoin. Tapi apakah benar seperti itu? Ya kita nggak tahu pasti, teman-teman. Tapi asumsi daripada market kan seperti itu. Jadi sementara Bitcoin masih dalam tahap koreksi. Kalau saya sendiri melihat potensi ini ya lebih kayak wait and see. Kalau menurut saya, kalau menurut saya Bitcoin ini udah berada di level jenuh beli. Ya, di sini saya melihat di time frame daily ada potensi Bitcoin jenuh beli. Maka dari itu, dengan posisi seperti ini, kalaupun Bitcoin bakalan rally sekali lagi, mungkin Bitcoin masih punya peluang buat naik sampai 29 ribuan. Mungkin 29.400 sampai 30.000. Di level tersebut ada level major resistance untuk Bitcoin. Ini adalah major resistance konfirmasi. Apakah Bitcoin bakalan bull run ataupun balik turun, balik koreksi lagi. Sementara beberapa teman setelah saya melakukan diskusi, ada juga yang melihat, wah Bitcoin ini berpotensi membuat inverse head and shoulders. Ya, jadi ada kecenderungan membuat inverse head and shoulders. Dan mungkin kita perlu untuk cek apakah ini bakalan berpotensi untuk Bitcoin start bullish, teman-teman. Tapi kalau dari beberapa news, kalau kita lihat dari makroekonomi kayaknya sih belum ya. Tapi ya kita akan cobalah lihat. Kita cek dia di sini, tarik dari sini, sini ini left shoulders, kemudian headnya di sini right shoulders. Nah, kalau memang ini adalah potensi daripada inverse head and shoulders, harusnya Bitcoin udah breakout. Ya, di sini sudah breakout. Di time frame daily pun terkonfirmasi Bitcoin sudah breakout. Jadi kita mungkin perlu fase koreksi aja turun ke 25.300, 25.200. Kembali seperti yang saya tekankan tadi di time frame weekly, itu adalah level yang menentukan sekali. Katakanlah Bitcoin mampu bertahan di atas level tersebut, maka bisa jadi inverse head and shoulders ini positif dan bisa mengarahkan Bitcoin kembali dalam tren penguatan. Untuk target, kira-kira Bitcoin bisa menguat sampai kisaran 42.000. Tapi sebelum terlalu jauh kita bahas ke sana, kita harus lihat dulu mampu nggak nih Bitcoin tembus level 30.000. Karena itu level yang sangat penting, teman-teman. Jadi sementara indikasinya seperti itu. Kita harus lihat closing time frame weekly hari Senin nanti seperti apa. Nah, dari pergerakan 4 jam di sini saya melihat potensi Bitcoin ini udah ongoing membuat divergence. Ya, saya udah post juga di komunitas Telegram kita. Di sini. Ya, kita udah post ada potensi buat Bitcoin bikin yang namanya bearish divergence. Hanya saja ya kita mungkin bisa membuka peluang bahwa Bitcoin masih berpotensi naik juga. Jadi ini belum fix, benar-benar pasti bakalan turun, teman-teman. Jadi ini baru kelihatan potensi bearish divergence aja. At the end pasti dia bakalan koreksi. Makanya teman-teman dalam posisi sekarang jangan terlalu FOMO. Jangan terlalu, wah ini kita udah ketinggalan nih. Enggak. Sabar aja teman-teman. Kalau nanti ada koreksi, ya paling enggak level 25.200 itu level yang cukup penting untuk kita perhatikan buat kedepannya. Jadi buat Bitcoin gitu. Sementara buat teman-teman yang mungkin ada trading, ada invest di saham, kita akan sedikit bahas soal composite index. Saham Indonesia atau IHSG. Posisi dari IHSG sendiri ini membentuk pola yang namanya descending triangle. Pola ini biasanya menuju kepada tren penurunan. Biasanya. Ya, tergantung nanti seperti apa. Kalau saya sendiri ya
nggak nggak terlalu bisa untuk menebak kemana arahnya, teman-teman. Dari RSI sendiri menunjukkan sudah level jenuh jual. Apakah IHSG bakalan beneran drop atau IHSG justru kembali mantul balik ke level 6.800. Itu mungkin yang kita harus pantau sementara. Jadi overall kondisi market ya seperti itu, ada bank yang mau kolaps dan banyak orang yang khawatir dengan kondisi sekarang karena inflasi juga masih cukup tinggi, sementara ada bank-bank yang bermasalah, terus ditakutkan likuiditas bermasalah, jadi benar-benar kacau semuanya teman-teman. Ya gitu aja, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-nya, dan sekali lagi video ini mengajak teman-teman untuk sama-sama berpikir kira-kira gimana nih kondisi market seperti sekarang ini. Apakah kita wait and see dulu atau teman-teman bakalan agresif? Kalau ada koreksi, kita beli, kita cicil beli. Gitu aja buat kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.